Nah, ini sahabat Golagong harus tahu nih, Asrianti ini selain duta baca, dia katakanlah pengajar di Universitas Tadulako ya. Iya, benar. Pejabat penting lah. Sahabat Golagong TV, saya sekarang sedang ada di Pogobo ya. Pogombo. Gedung Gubernur Sulawesi. Provinsi Sulawesi Tengah dengan Asrianti, MPD ya. Nah, beliau Duta Baca Sulawesi Tengah periode 2019 sampai 2023 ya? Iya. 2023. Oke, waktu diamanahi jadi Duta Baca, tadi cerita apa? Kayak DPR ya, yang ada yang dipanggil, jadi menggantikan posisi ya? Iya, benar. Nah, gimana? Cerita dong. Kaget nggak? Sebenarnya tidak ya, Kang. Jadi tidak ada rasa kaget juga karena kan memang saya mengikuti seleksi. Sudah siap bersama, ya? Ya, seleksi bersama teman-teman yang lainnya di tahun 2018. Nah, pada saat itu saya mendapat posisi juara 2 gitu. Iya, artinya Ya. sebetulnya semuanya sudah juara ya? Iya, sudah Iya. juara. Jadi seleksinya itu perwakilan masing-masing dari kabupaten dan Oh. kota. Nah, kebetulan saya mewakili daerah Kota Palu pada saat itu untuk pemilihan Duta Baca Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ketika mendapat juara 2 ya berarti ada yang terbaik dari yang baik gitu ya, Kang ya. Ya, ya. Nah, berjalan 2018 mungkin program kerjanya belum terlalu belum terlalu nampak karena memang ini sesuatu yang baru di Sulawesi Tengah untuk Duta Bacanya. Mungkin kami yang terlambat mungkin ya, Kang, dibanding daerah-daerah lain seperti itu. Nah, ketika 2019 awal ya dari perpustakaan itu meminta program apa saja yang akan dilakukan oleh Duta Baca di Sulawesi Tengah 2018. Namun mungkin karena ada kendala dari yang juara 1, maka pada saat itu saya diundang untuk melakukan seperti menyampaikan program-program ya yang bisa meningkatkan literasi di daerah Sulawesi Tengah. Nah, pada saat itu saya berdua dengan juara 3, Kang. Juara 2 dan juara 3. Lalu dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan amanah kepada saya untuk melanjutkan sebagai Duta Baca Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019. Program unggulannya apa? Tadi dipaparkan ya, presentasi. Apa yang jadi unggulan? Ya, sebenarnya program unggulan dari Duta Baca Provinsi Sulawesi Tengah itu adalah ya mendukung program-program literasi dari Perpustakaan Nasional, dan itu sudah menjadi tuntutan karena kan kami harus selalu berkolaborasi dengan program-program apa yang ada di Perpustakaan Nasional. Sekiranya ketika menyusun program, tentunya kami melihat apa saja capaian-capaian yang ingin dicapai oleh Perpustakaan Nasional. Nah, kami yang di bawah di bagian daerah tentunya mendukung dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan di daerah kami. Nah, contohnya kami melakukan kampanye atau gerakan literasi karena khususnya kami di Sulawesi Tengah itu adalah daerah yang rawan bencana, maka kami melakukan gerakan literasi berbasis kebencanaan alam. Mitigasi misalnya? Ya, mitigasi, tetapi dalam bentuk atau variasi yang tidak seperti memberikan materi, tetapi lebih ke permainan, dongeng, ya kan, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi untuk mendapatkan informasi tentang literasi kebencanaan. Seperti Pas itu. bencana persis diangkat kan? Iya, benar. Ada program trauma healing nggak? Iya, ada ya? Ada. Coba bisa cerita? Ya, jadi untuk di Sulawesi Tengah pada saat itu saya melihat kondisi kami yang memang ketika terkena bencana yang begitu dahsyat di tahun 2018 dan kemudian masa pemulihan di 2019 kami melakukan yang namanya trauma healing. Ya, trauma healing tetapi berbasis dongeng begitu. Nah, jadi bentuk trauma healingnya kita lakukan ke beberapa daerah yang pada saat itu juga di 2019
sejak 2018 terkena bencana alam, di 2019 kembali. Tetapi di beberapa daerah mengalami banjir. Susulannya? Ya, banjir bandang seperti itu, sehingga memang kami datang ke tempat tersebut untuk melakukan pergerakan-pergerakan literasi yang mendukung bagaimana anak-anak tersebut bisa menghilangkan rasa traumanya. Termasuk yang terdampak ya, keluarga? Atau ada yang meninggal keluarga? Rumah roboh? Iya, alhamdulillah kalau untuk keluarga, alhamdulillah semuanya selamat. Ya. Namun beberapa rekan yang memang terkena dampak tersebut, ya ada yang beberapa yang hilang, kemudian ada yang beberapa yang memang tercatat sudah meninggal dunia, seperti itu. Menurut Asri, pasca gempa ini literasi di Palu bagaimana? Bangkit atau gimana? Ya. Indikator-indikatornya bisa diceritain? Iya, benar. Jadi Kang Gor Agong, misalnya ada buku kumpulan kesaksian tentang korban bencana, ada nggak? Benar. Ada. Jadi saya mengakui ketika saya melihat memang Sulawesi Tengah termasuk daerah yang cepat untuk pulih begitu. 4 tahun ya? Iya. Kami alhamdulillah di 2019 kami dalam proses pemulihan, lalu kena pandemi, tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang 2 kali ya? Iya, gerakan-gerakan literasi terus berjalan di daerah kami di Sulawesi Tengah. Nah, salah satunya adalah program-program yang memang didukung penuh oleh pemerintah daerah. Ada terlihat di tahun 2019 awal sebelum pandemi itu ada lomba-lomba yang berkaitan dengan mengisahkan kembali cerita yang dialami oleh anak-anak ketika bencana alam di 2018. Itu verbal apa ditulis? Ditulis lalu diceritakan seperti itu. Terbit ya bukunya? Terbit antologinya. Lalu alhamdulillah juga beberapa saya dan beberapa teman lainnya menghimpun pemuda yang ada di Sulawesi Tengah untuk membuat satu antologi. Kamu sebagai duta baca waktu itu menghimbaunya? Sebagai duta baca, sudah sebagai duta baca. Antologi apa? Antologi kisah inspiratif untuk survival ya, untuk bisa penyintas hidup ya, untuk bisa selamat di kebencanaan, seperti itu. Jadi kamu meyakini itu jadi terapi ya menulis? Iya, benar. Ini menarik ya, ada 2 buku. Nah, pesan untuk anak-anak muda di Sulawesi Tengah gimana untuk keberlanjutannya setelah periode 4 tahun ini? Ya, baik. Jadi adanya program Duta Baca baik secara nasional ataupun daerah, khususnya kita di daerah Sulawesi Tengah, saya berharap bahwa gerakan-gerakan literasi dapat terus tumbuh dan berkembang di jiwa para generasi muda di Sulawesi Tengah. Karena dengan adanya gerakan literasi maka terciptalah manusia-manusia generasi yang berkualitas yang tentunya akan membangun Sulawesi Tengah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini sahabat Golagong harus tahu nih, Asriyanti ini selain duta baca, dia katakanlah pengajar di Universitas Tadulako ya. Iya, benar. Pejabat penting lah. Coba ceritakan di sela-sela itu ya, pernah jadi delegasi ke luar negeri atau urusan-urusan beasiswa. Gimana? Sebagai apa di Universitas Tadulako? Ya, jadi di Universitas Tadulako itu Asri sebagai pengajar, tenaga pengajar, sebagai dosen. Lalu ditugaskan juga atau diamanahkan tugas tambahan sebagai koordinator khusus untuk bahasa Indonesia bagi penutur asing. Seperti itu. Jadi jika ada orang asing yang datang ke Sulawesi Tengah atau ke universitas kami untuk pertukaran, maka yang mewadahi itu adalah unit saya. Dan kebetulan saya sebagai ketua pada kegiatan itu. Nah, hal ini dimulai dengan ketika diamanahkan sebagai duta bahasa negara, kan. Jadi asli bahasa ya? Ya, duta bahasa negara. Jadi tahun berapa tuh? Berarti di kantor bahasa di sini? Iya, benar. Jadi tahun 2018. Sebelum duta baca ya? Sebelum duta baca, seperti itu. Nah, di 2018 saya lalu pertama kali sebagai duta bahasa negara melakukan diplomasi kebahasaan ke 5 negara, Kang. Oke, ya itu yang paling menarik. Jadi Badan Bahasa punya program juga, yaitu
duta bahasa. Nah, apa yang pengalaman didapat di 5 negara? Apa aja? Ya, jadi awalnya di negara Turki, ya di sana kami melakukan pergerakan pengenalan budaya dan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi banyak beberapa universitas yang memang di luar negeri itu senang dengan informasi-informasi yang ada di Indonesia. Maka Seperti mereka itu. Belajar bahasa Indonesia. Apa lagi? Turki, kemana lagi? Turki, kemudian di Hankook University Thailand, kemudian di Ho Chi Minh, lalu di Hanoi, dan terakhir di JICA, Jepang. Oke, JICA. Jadi Trigatra bangun bahasa, kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Iya. Oke, saya Golagong, Duta Baca Indonesia, dan saya Srianti, Duta Baca Provinsi Sulawesi Tengah. Berdaya dengan buku. Kamu apa tadi? Membaca agar tak saling cerca. Membaca agar tak saling cerca. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi. Audio cek. Oke, mulai. Oke ya, silent, siap. Yuk. Sampai di mana? Gimana? Cut dulu, cut. Oke ya. Ya, salam literasi. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Ya. Ayo membaca. Ayo membaca. Agar tak saling cerca.